News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Ya, sertifikasi halal itu secara syar'i itu tidak harus ya. Yang saya tahu dari teman-teman yang sempat mensertifikatkan itu, ya hanya waktu itu aja. Setelah itu umpama diingkari juga tidak tahu lagi. BCD Cosmetics. Kenapa harus BCD? Aman untuk bumil dan menyusui, bersertifikat BPOM, bahan dasar herbal ekstra anggur sebagai antioksidan dan menyehatkan kulit wajah. Terdapat acne series dan lightening series. Cantik, sehat, sesuai kulitmu. Beauty Skin Start with BCD Cosmetics. Mempersembahkan untuk wanita cantik yang ingin tampil cantik, tren masa kini. Tidak perlu khawatir, Klinik Bilgio jawabannya. Selain konsultasi dengan dokter kecantikan, alat-alat yang digunakan pun sudah mengikuti tren masa kini. Siapapun Anda, kalau Anda ingin kulit Anda sehat serta glowing, datang saja ke Klinik Bilgio. Bilgio, healthy and beauty skin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali sahabatku sekalian, Singkong dan Kopi. Hari yang luar biasa dan narasumber saya yang sangat luar biasa. Sulit untuk ketemu beliau, tapi alhamdulillah hari ini beliau berkenan untuk berkomunikasi dengan kita. Beliau berkenan untuk ngobrol santai yang bermanfaat. Assalamualaikum Pak Prof. 54. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Norman. Siap. Tentunya setelah kita melihat wajah beliau, kita tahu, ya betul, beliau adalah Profesor Dr. Zahro MA, guru besar daripada WINSA. Kalau dulu YIN, nggih, Prof, nggih? Nggih. Kita mulai, Prof, pembicaraan kita, karena saya tahu panjenengan sudah sangat sibuk, ditunggu oleh jamaah, dan luar biasa sekali. Nggih. Pak Prof, kali ini kita banyak sekali di media sosial muncul persoalan-persoalan mengenai yang berkaitan dengan persoalan sertifikasi halal. Ada yang dari Majelis Ulama, ada yang dari pemerintah. Kalau dulu sertifikasi halal oleh Majelis Ulama itu bisa di provinsi, bahkan kota kabupaten. Sekarang ditarik ke pusat, ke MUI pusat. Mohon pencerahan, Prof. Ya, sebenarnya sertifikasi halal itu secara syar'i itu tidak harus ya. Mohon maaf ya, mohon maaf, sebab dalilnya begini. Segala sesuatu tuh hukumnya boleh kalau tidak ada, nggak pasti halal, haram. Jadi segala sesuatu hukumnya halal kecuali pasti haram. Oke. Apakah ini ya sama dengan Gusmus tadi ya. Jadi menurut saya orang yang sudah di Indonesia ini yang sudah mayoritas Muslim ini harusnya sudah dipercaya untuk memproduk halal. Hanya produk-produk yang dari luar yang biasanya dikatakan ada babinya itu yang mesti disertifikasi. Artinya tidak semuanya disertifikasi sampai, mohon maaf ya, jamaah saya itu sampai ya jungkir balik untuk sekedar mendapatkan sertifikasi sambal aja, bayangkan. Jelas jamaah saya Muslim,
itu untuk mensertifikatkan apa ini sambal atau pokoknya produk rumahan itu loh akan diekspor itu pakai sertifikasi. Biayanya juga tinggi, Ya, lama artinya- prosesnya. Jadi apa itu produktif ya? Oke. Pak Prof, artinya yang disertifikasi itu prosesnya, barangnya, kemudian alur barangnya, apa sih yang disertifikasi ini Pak Prof? Seharusnya prosesnya dan tapi mohon maaf ya, yang saya tahu tanpa menuduh siapapun, yang saya tahu dari teman-teman yang sempat mensertifikatkan itu, ya hanya waktu itu aja. Setelah itu umpama diingkari juga nggak tahu lagi. Mohon maaf misalnya pas diperiksa itu benar-benar bersih, halal. Tapi setelah itu bisa aja kemudian yang di produk itu dicampuri minyak babi misalnya. Sekali lagi ini adalah semuanya bersifat dugaan, tapi dugaan ini kuat. Kalau menurut saya dugaan mencapai keyakinan, maka seharusnya yang disertifikasi itu produk-produk tertentu saja. Umat Islam Indonesia ini sudah tahu kok yang halal dan yang haram. Begitu. Oke, artinya kan begini Pak Prof, seperti yang panjenengan sampaikan. Tapi ini Ya. bisnis ya, karena memang ternyata ada aspek bisnisnya, maka ya jadi rebutan. Semua pihak ingin ikut mensertifikasi gitu lah. Ya sudahlah, bagaimana caranya pemerintahan aja terserah. Ya. Mohon izin Prof, artinya ini kewenangan pemerintah atau kewenangan Majelis Ulama? Ya seharusnya MUI lebih kredibel karena Majelis Ulama itu ya bagaimanapun kita tahu ulama ya. Pemerintah itu kan regulator aja. Jadi harusnya yang bertindak ya MUI, bukan yang lain. Tapi karena itu tadi profitable, maka pihak yang lain juga ingin ikut berbagi rezeki lah kira-kira. Ya. Tetapi kan membingungkan Pak Prof. Artinya pemerintah dalam ini Kemenak juga mengeluarkan press list. Kemudian Itulah. mohon maaf, pemerintah Kemenak juga mengeluarkan press list, kemudian MUI juga mengeluarkan press list, dan ini ada perang harga. Kan masyarakat ini jadi bingung Pak Prof. Mohon pencerahan Pak Prof. Itulah. Nah itulah kegelisahan kita ya di situ. Harusnya Kemenak itu ngatur regulasi kehidupan beragama, bukan masalah esensial seperti itu. Itu gunanya MUI ya, harusnya begitu ya. Sudah selama ini ditangani MUI, Bank Syariah juga ditangani MUI, harusnya Kemenak ya tahu job deskripsinya lah. Sudah berat kok Kemenak menangani yang sudah ada ini, sudah berat. Kok malah ngambil porsi yang dari MUI, itu kan apa, cari apa, jenengan tahu sendiri lah kira-kira. Siap Pak Prof, siap. Artinya dunia usaha ini diarahkan kemana kan begitu Pak Prof? Diarahkan ke Kemenak atau diarahkan kepada MUI? Sedangkan MUI sudah berproses, sudah lama begitu Pak Prof? Iyalah. Jadi karena kalau sudah menyangkut pelaksanaan begini ini, menyangkut aplikasi begini, ya MUI. Kemenak harusnya tidak. Apalagi sudah berjalan sesuai dengan perjalanan sejarah label halal kan ya sudah MUI, ya sudah lah, harusnya begitu. Kalau di luar negeri misalnya Darul Ifta, Majelis Fatwa lah, bukan yang ngatur Kemenak. Kemenak itu lebih kepada administrasi kehidupan beragama ini. Pak, artinya bahwa yang tampak di luar ini, yang tampak hanya persoalan perubahan daripada logo kan begitu. Kan sampai sekarang belum ada pernyataan dari Majelis Ulama bahwa logo halal itu dirubah oleh Majelis Ulama. Kan tidak ada, Bro. Itulah yang saya juga prihatin. Masya Allah, jadi umat Islam padahal harusnya rukun, kompak. Soal logo juga, yang sudah ada mestinya ya sudah lah. Kalau hanya soal warna hijau lalu dimusuhi atau ya kata dijauhi, menurut saya ya janganlah. Saya tidak tahu persis apa motifnya, memang itu bukan ranah saya sih. Jadi itu urusan apa kompetisi atau urusan apa, saya juga tidak tahu kok. Logonya ungu kemudian
gambar gunungan ya, semacam gunungan itu ya. Ungu itu setahu saya warna yang sangat disukai, favoritnya Thailand. Setahu saya. Dan yang hijau itu seluruh dunia, negara manapun tahu bahwa hijau itu warna Islam. Ya. Pak Prof, mohon izin. Sementara ada pihak. Lalu bagaimana? Ya terserah umat yang menilai. Ya, Pak Prof. Sementara ada yang berpendapat bahwa di sini MUI juga berbisnis dengan sertifikasi itu. Pendapat panjenengan bagaimana, Pak Prof? Iya, ya kalau saya tidak berani berburuk sangka ya, tidak berani berburuk sangka karena itu para ulama ya. Kalaupun misalnya bisnis itu ya halal juga kan, asal tidak menipu, ya. Asal tidak memeras umat. Setahu saya kalau selama ini MUI kok tidak segitunya, wallahu alam, saya tidak tahu dalamnya, tapi teman-teman saya yang menangani ini tidak sampai ke tingkat mempersulit atau enggak, tapi sekarang ini yang kemarin teman-teman sampai itu ya entahlah siapa itu yang mensertifikasi itu, pokoknya berbelit-belit sulit gitu ya. Saya enggak tahu persis karena ini wilayah praktis yang ditangani oleh MUI selama ini yang satu, tapi sekarang kok Kemenak itu gimana saya juga belum memahami, atau kalaupun paham saya enggak usah merasa paham lah. Mencengkeram kan, undang-undang IT begitu mencengkeram. Pak Prof, tadi Pak Prof juga menjelaskan bahwa semestinya cukupkah bahwa sertifikasi itu dilakukan oleh majelis ulama setempat atau setingkat provinsi? Apa kepentingan korelasinya ini harus ditarik di pusat? Selama ini kan daerah-daerah juga punya apa itu tim sertifikasi. MUI Jawa Timur juga punya tim. Bahwa nanti jika ada masalah kemudian berkonsultasi dengan pusat, tapi harus ada distribusi kerja, juga pembagian rezeki lah kalau memang dianggap itu sumber rezeki. Adilnya seperti itu. Iya. Ya. Pak Prof, sebenarnya ini yang saya umpama saya ketua MUI langsung saya 24. Iya. Mohon diulang, Pak Prof. Mohon diulang. Mohon diulang, Pak Prof. Andai kata saya mendapat amanat untuk menjadi pimpinan MUI itu, saya jelas distribusi kerja, distribusi rezeki itu supaya mudah umat ini, nggak susah. Ya. Pak Prof, harusnya yang lebih ya, MUI pusat mengawasi aja. Ya. Pak Prof, yang lebih detail ingin saya sampaikan bahwa saya ingin matur kepada panjenengan. Pak Prof, sebenarnya yang dikhawatirkan umat ini adalah bahan itu mengandung babi atau mengandung hal yang konotasinya haram. Kan seperti itu. Ketika pengusaha ini bisa membuktikan bahwa produk ini tidak mengandung babi, produk ini tidak mengandung sesuatu yang menurut syariat Islam ini tidak dibenarkan, berarti kan sudah lolos, Pak Prof. Bagaimana seperti itu, Pak Prof? Sederhananya begitu, Pak Prof. Pemikirannya begitu, Pak Prof. Bagaimana? Ya, harus. Jadi secara fikih itu yang haram itu makanan hanya 4, Pak. Oke, Pak Secara Prof. fikih makanan yang haram itu 4, yaitu darah, Betul, bangkai, betul. sesaji. Ya. Hanya ini. Yang lain-lain itu ya kalaupun dianggap haram ya pendapat diperselisihkan lah, misalnya apa binatang yang bertaring itu diperselisihkan, tapi yang pasti di Quran surat Al-An'am 145 itu jelas tegas menyatakan bahwa yang haram soal makanan itu hanya 4. Ya. Kemudian nanti kalau minuman ya khamar yang segala macam dengan turunannya itu saja kok. Sehingga kita amat yakin bahwa produk makanan orang Indonesia yang Muslim itu halal. Mereka juga takut dosa kan, ya takut dosa, kecuali produk makanan yang berinduk dari negara lain, misalnya mohon maaf ya bakso itu kan bukan dari Indonesia, itu Cina. Ya. Bakwan itu dari Cina, bak semua itu dari Cina. Nah ini harus diteliti. Tapi kalau bendem, nasi rawon, soto laut kan tidak ada usaha. Iya. Pak Prof, kembali saya ingin tanyakan Pak Prof, kan begitu. Tadi Pak Prof juga sudah menjelaskan bahwa di Indonesia ini mayoritas Muslim. Dan di Indonesia ini semuanya diproses
by design-nya juga, katakanlah sapi itu juga harus diproses melalui pengkarantinaan, kemudian penyembelihan segala macam, sehingga awal proses itu kan sudah cukup, bahwa halal sudah cukup, kan begitu Pak Prof? 00. Iyalah, benar, benar. Jadi kita tidak usah terlalu suguhkan pada umat Islam Indonesia. Jadi sertifikasi halal itu harusnya khusus produk-produk yang diduga berasal dari luar negeri atau diyakini berasal dari luar negeri. Itu memang perlu karena mereka, atau yang di Indonesia tapi produsennya adalah non-muslim, itu perlu. Tapi kalau umat Islam kan tidak. Sambal kemarin sambal itu kan jamaah saya yang memproduksi sambal bagus, itu enak sekali, tapi ya itu disertifikasi juga supaya bisa diekspor. Ya inilah namanya bisnis. Pak Prof, kembali ingin saya tanya kepada panjenengan bahwa selama ini sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama tidak ada masalah apa-apa kan Pak Prof? Semuanya everything is okay, semua berjalan dengan lancar, sesuai dengan standar. Tentunya Pak Prof, pertanyaan yang kedua, kan MUI punya standarisasi untuk itu Pak Prof? Sudah lama itu, sudah ada tim khusus itu, sudah lama, juklaknya sudah ada. Sehingga tidak perlu diribui lah MUI. Harusnya. Dan MUI setahu saya sudah mendistribusikan kerjaan ini kepada wilayah. Buktinya teman-teman di MUI Jawa Timur juga ada petugas seperti itu, petugas yang mengawasi produk-produk makanan. Soal sertifikasinya mungkin dikeluarkan oleh pusat, mungkin, tapi proses itu ditangani oleh wilayah-wilayah. Pak Prof, kemudian kan sekarang Pak Prof sudah menjelaskan tadi bahwa ada pendelegasian dari MUI pusat kepada MUI daerah provinsi, dari MUI provinsi kepada MUI kabupaten dan kota. Sudah cukupkah seperti itu Pak Prof? MUI kabupaten kota. Ya. Iya. Kemudian untuk daerah-daerah, tidak usah ada sertifikasi aja cukup. Iya. Artinya warung Tegal kan nggak perlu ada sertifikasi Pak Prof? Iya, nggak usah. Jadi sesungguhnya itulah kaidahnya itu, kalau tidak pasti haram maka halal. Yang haram itu dikit sekali. Itu prinsip kaidah itu artinya dikit. Al aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalil wal tahrim, itu kaidah itu. Sudah harusnya postulat yang difahami oleh para ulama harusnya. Jadi tidak usah terlalu rigid, tidak usah terlalu ketat terhadap produk makanan yang diproduksi oleh umat Islam ini. Artinya, ya, artinya bahwa keributan ini yang terjadi ini hanya persoalan bahwa Kemenak mengeluarkan sertifikasi, MUI mengeluarkan sertifikasi, kan begitu. Kan sekarang kembali kepada masyarakat kita mau memilih yang mana, kan begitu Pak Prof? Saya tidak tahu itu apa sudah resmi atau belum, yang jelas simbolnya logonya sudah keluar seperti gunungan warna ungu. Kalau MUI bulat warna hijau, tulisan Arab halal pasti. Tapi kalau tulisan yang dikeluarkan Kemenak itu, kalau menurut para khotot ahli kaligrafi, itu bukan halal tapi halak. Halak itu rusak. Yeah. Jadi logo kaligrafinya Kemenak itu menurut ahli ahli tulis indah Arab atau kaligrafi, itu bukan halal bunyinya, tapi halak. Ya, halak memang itu maknanya rusak. Ya, memang Pak Prof kemarin sempat viral adanya sebuah konfigurasi yang diteliti banget sama ahli kaligrafi, kemudian dijelaskan, ditulis secara sederhana, secara kaligrafi pula, yang namanya hak itu bagaimana dan selanjutnya. Tapi ketika tafsir itu pada perkata itu jadi berubah seperti yang Profesor katakan, kan seperti itu Pak Prof. Iya. Tapi ya sudahlah, kalau soal simbol, soal logo, biarlah kepuasan mereka masing-masing. Yang penting makanannya jangan dipersulit. Pedagang itu jangan dipersulit. Itu aja pesan moral saya. Jadi pokoknya pedagang Indonesia ini mayoritas Muslim, ini nggak usah diribuin. Dagang payu itu sudah masa harus
di UI dengan beban-beban biaya begitu. Ya, Pak Prof, lebih jauh lagi, kan Iya, sebaiknya pemerintah ini hanya jadi wasit ketika ada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan sertifikasi, kemudian dia memproduk sesuatu yang memang sangat bersinggungan dengan umat Muslim, sehingga perizinannya tidak diproses, ataupun yang bagaimana, sehingga pemerintah tidak perlu hadir di ranah sertifikasi itu sendiri, cukup sudah majelis ulama. Bagaimana pendapat Profesor? Iya, harusnya ya benar begitu Pak Norman. Jadi harusnya sudahlah. Masa pemerintah ngatur orang sholat, enggak kan? Masa pemerintah kan nggak usah ngurus yang teknisasi begini ini biar diurus para ulama atau ya pihak-pihak yang urusan pemerintah sudah berat. Urusan pemerintah ngatur masyarakat sudah berat, nggak usah ikut-ikut itu. Tapi sekali lagi karena itu ada seon-seonnya, ada sesuatunya, maka ya pantas menjadi. Tapi ini tentu dugaan sementara, tapi siapa tahu niatnya mereka ikhlas, kita juga tidak tahu. Ya jelas sekarang nyatanya seperti itu umat yang bingung. Jelas dengan adanya itu umat jadi bingung, banyak ngadu ke saya. Nah, dulu udah ada kok yang ngadu-ngadu, sekarang banyak ngadu. Jadi susah. Yang mudah dibuat susah. Artinya kan juga ketika itu di restoran, ketika ada muncul gambar halal yang dikeluarkan MUI, sehingga pembeli ini atau yang mau makan di restoran itu kan juga merasa nyaman kan Pak Prof, seperti itu. Tentunya yang diawasi adalah franchise yang ada dari luar negeri. Kan seperti itu Pak Prof. Bagaimana pendapatnya Pak Prof? Ya sama, jadi harusnya seperti itu, Jadi kita harus percaya kepada umat ini, kepada umat Muslim. Kalaupun ada semacam kecurigaan, sekali lagi dalilnya kalau tidak pasti haram maka halal, ya sudah. Tapi kalau dari luar negeri kan kita bisa meyakini atau menduga kuat bahwa ada unsur yang diharamkan karena mereka tidak mengikuti syariat Islam. Itu mestinya paradigmanya seperti itu harusnya. Tapi entah dulu gimana ceritanya kok merembet atau menjalar kepada semua jenis produk makanan. Ya sudahlah, andai kata iya enggak apa-apa, umat enggak dipersulit atau umat enggak merasa dipersulit. Itu yang terpenting bagi saya adalah bagaimana supaya umat ini bisa hidup nyaman, hidup nikmat, juga mendapat laba, enggak usah dibebani dengan biaya macam-macam, juga produk macam-macam. Harusnya begitu. Artinya juga ada pendapat yang mengatakan bahwa semestinya pemerintah hadir di situ. Artinya kepada pengusaha UKM kita ini justru pemerintah yang harus hadir, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang lain hadir ketika itu sertifikasi. Iya kalau bagaimana Pak Prof? enggak lah, kalau soal pemasaran, soal regulasi UMKM seperti itu memang urusan pemerintah. Tapi kalau soal halal haram itu kan sudah menyangkut esensi agama, praktek agama. Sekali lagi nanti sesuai Jumatan diurus, sholat jamaah diurus, data harus teruskan susah nanti, malah susah sendiri pemerintah. Harusnya kita juga mendelegasi otoritas yang memang bukan ranahnya pemerintah, ya serahkan pada umat, dalam hal ini ulama. Ya. Mohon izin Prof, artinya kembali bahwa saya tadi menyebut tentang franchise. Ya tentunya kan standarisasi mereka, produk ataupun masakan makanan yang di franchise itu yang dijual di sini. Katakanlah sebuah perusahaan yang terkenal di luar negeri, di Amerika, terkenal di mana, kemudian mereka membuka usaha di sini. Tentunya perusahaan itu kan harus menyesuaikan daripada kondisi real daripada masyarakat Indonesia. Ya, pasti harus. Ya. Dan artinya bahwa makanan mereka kan harus dimodifikasi, Pak Prof. Ya harusnya begitu. Jadi harus ada semacam MOU atau apapun namanya. Jadi semua produk kalau berupa makanan atau minuman harus halal. Nah, untuk halal itu kalau yang dari luar negeri memang perlu MUI, perlu sertifikasi halal dari MUI. Yang produk-produk makanan yang berasal dari luar negeri. Ya. Sekali lagi Pak Prof, yang menarik ini kan akhirnya dunia usaha kita sebaiknya kemana Prof? Ke MUI atau ke Kemenak ini Mas? Yang afdol yang mana Prof?
mungkin melalui Ya pasti pergerakan MUI, malam ini. pasti MUI, Baik, Prof. Baik, Prof. pasti MUI. Jadi sesuai dengan sejarah juga sudah MUI pasti ikut-ikut. Sudah ditangani MUI, sudah beres, sudah bagus. Iya. Baik, Pak Prof. Sebelum closing statement, saya ingin menyapa sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi. Banyak sekali informasi yang disampaikan oleh beliau, Profesor Dr. Zahro, bahwa inilah persoalan yang kita hadapi. Tetapi beliau menghendaki bahwa masyarakat itu yang harus diutamakan. Masyarakat kecil, dunia usaha kecil, tidak perlu harus ditekan dengan persoalan sertifikasi, tetapi yang dari luar itu betul-betul yang diawasi. Berilah kesempatan kepada masyarakat, tenangkan masyarakat untuk mereka berusaha dan menikmati apa yang ada, kan begitu. Tidak usah ribut dengan logo, kan begitu Pak Prof. Ya, tidak usah ribut dengan yang lain. Pak Prof, monggo closing statement-nya di akhir pertemuan kita ini Pak Prof, silakan. Pak Prof, monggo. Terima kasih Pak Nurman Fauzi. Saya sebagai orang yang bersama masyarakat, bersama jamaah, bersama umat, saya merasakan betul apa yang dilakukan pemerintah terkait dengan sertifikasi. Jadi dulu saja masih ada yang merasa terbebani. Padahal ya relatif ketika ditangani MUI itu nyaman, juga tidak dengan biaya besar. Entahlah kenapa kok sekarang lalu muncul yang ini. Nah, dengan munculnya yang baru ini yang dari Kemenak ini, lalu akhirnya umat banyak mengeluh, banyak mengaduh. Ya. Sehingga saya sangat berharap pemerintah, ayo kita bersama-sama kita openi rakyat, kita openi masyarakat, kita openi umat, supaya kegiatan mereka tidak terganggu oleh prosedur yang harusnya tidak ada. Jadi prosedur itu kalau bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Jangan dibalik. Kalau untuk apa dipermudah? Jangan. Mari kita permudah umat, permudah masyarakat, permudah pedagang. Pedagang itu kalaupun ada sertifikasi halal itu harusnya yang berasal dari produk-produk makanan minuman yang berasal dari luar negeri. Kalaupun ada dalam negeri, kalau sudah terlanjur ya sudah lah. Tapi jangan dibingungkan oleh banyaknya lembaga-lembaga sertifikasi dari institusi yang berbeda. Apalagi Kemenak, ya Kemenak urusan sudah banyak, kenapa sih ikut mengurusi masalah sertifikasi yang sudah jalan ditangani oleh MUI. Itu. 17. Baik Pak Prof, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini akan membuka pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Intinya podcast Singkong dan Kopi ini bersama panjenengan Pak Prof ingin sekali mencerahkan kepada masyarakat, ingin hadir ketika masyarakat ini dalam posisi bingung. Tetapi paling tidak hari ini tetaplah memilih yang terbaik, terserah mau menggunakan produk ataupun sertifikasi dari Kemenak atau dari MUI. Yang jelas MUI sudah punya pengalaman lebih banyak, kan begitu Pak Prof. Terima kasih sekali Pak Prof. Sembah nuwun sangat atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan kita ketemu kembali. Salam sehat. Wallahul muwafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Prof. Demikian tadi kawan-kawan sekalian, sahabat sekalian Singkong dan Kopi. Terima kasih.